Oke, lanjut lagi. Kita ke seri selanjutnya dari belajar Cypress dengan UserGate. Sekarang kita masuk ke bagian writing test. Nah, di sini kita sudah mulai lebih dalam masuk ke dalam proses pembuatan tesnya. Cypress dibuat build on top of Mocha and Chai. Jadi dia sudah dibuild berdasarkan Mocha dan Chai, di mana Mocha dan Chai ini adalah library untuk pengujian juga ya. Jadi sudah support Chai's behavioral driven kayaknya, dan TDD assertion style. Tes yang kita write di Cypress bakal kebanyakan bakal ngikutin style yang ini. If you are familiar with writing test in JavaScript, then writing test in Cypress will be a breeze. Jadi karena mirip ya cara nulis tes unit test di JavaScript dengan nulis tes di Cypress, maka kalau teman-teman berangkat dari JavaScript itu akan sama lebih mudahnya. Oke, nah sekarang kita ngobrol tentang test structure. Test structures-nya ngikutin apa yang dilakukan oleh Mocha. Dia ngasih describe, context, it, dan specify. Si context itu identikal sama describe, dan specify itu identikal dengan it. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu aja yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing. Jadi dia biar seragam. Kemudian gimana nih kita nulisnya? Nah, sekarang kita masuk ke VS Code. Nah, ini ya. Kemarin di pas write your first test, kita sudah belajar ini. Sekarang ini kita buang dulu. Nah, simpen sambil Cypress open-nya udah belum ya? Oh, sudah. Oke, ini Cypress-nya sudah dibuka. Terus ini, nah beginiin aja. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bakal membuat tadi ya, antara konteks atau describe gitu. Di sini dia punya ini ya, konteks itu identikal dengan describe, dan specify itu identikal dengan it. Yang saya umum menggunakan itu adalah describe, kemudian di dalamnya ada konteks, ada it. Cuma di sini di dalam describe ada konteks lagi. Jadi bisa jadi mungkin maksudnya adalah describe ini satu level gitu ya sama si konteks. Ini kita coba aja. Kita copy aja untuk memahami ya. Iya aja semua. Ya di Windows. Ini. Dan kita save. Dan kita lihat satu-satu. Sekarang kita buka di sample spec. Oke, kalau kita lihat codingannya, ini kan sederhana ya. Ada function add, tugasnya adalah menambahkan dua buah input A dan B. Kemudian ada function subtract yang isinya juga inputnya A dan B. Kemudian dia nge-return A minus B dan selanjutnya ya. Kemudian ini dia kayak ngedummy aplikasinya gitu ya. Kemudian di bawah dia ada describe. Nah, sekarang kita coba aja. Ya. Ada describe, unit test our match function. Dia bakal nge-unit test. Nah, jadi bisa juga lah unit test. Saya tahunya end-to-end test. Baru tahu kalau di sini bisa unit test juga. Jadi kita coba aja. Dia bilang konteksnya unit test our math function, describe-nya, kemudian ada konteks, kemudian can add numbers. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada set only ya di atas sini ya. Nah, ini tambahan. Saya punya plugin. Nanti bisa kita coba. Kalau teman-teman sekarang buat kayak gini persis, dia nggak ada ininya kalau pluginnya belum diinstal. Kayaknya kemarin sudah sempat saya sebutkan plugin apa aja ya.
Kemudian dia punya function it ya, satu it block untuk ngecek apakah bisa menambahkan. Nah, dia expect add 1 dan 2 ya sebagai input to be equal 3. Ini mirip-mirip dengan unit testnya yang masih di codingan JavaScript ya. Mungkin dia ngajarinnya mungkin dari sini ya. Habis gini nanti bakal nunjukin yang end to end. Kemudian ada lagi bisa mengurangi ya, 5 dan 12 dianggap dia minta resultnya di assert itu sebagai -7. Nah, di mana ini udah benar semua ya. It, keywordnya it, specify gitu kan. Nah, di sini dicampur nih. Nah, cuma teman-teman lihat di sini nggak ada kan ya set only-nya. Karena di plugin-plugin itu yang ada di Cypress biasanya dia expect kalau kita itu bakal menggunakan kombonya itu describe dan it. Jadi kalau mau pakai specify hati-hati ya. Bisa jadi si plugin-nya tuh nggak baca gitu. Nah, kemudian coba tadi katanya kan specify sama satu level sama konteks gitu ya. Coba ini kita ganti aja. Sorry. Describe satu level sama konteks. Sekarang kita ganti aja describe. Nah, mau nggak? Kita stop. Nah, kita jalanin lagi dia sama ya. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa si describe sama dengan konteks. Kayaknya gini ya. Nah, ya, masih jalan. Kemudian coba kita ganti specify dengan it. Ketika di save, nah teman-teman lihat ya, ini si pluginnya nggak detect. Bisa kita pasangin set only. Nah, itulah dia mungkin penjelasan ya, dicontohkan dari manual Cypress-nya bahwa si describe itu satu level sama konteks, specify itu satu level sama it. Cuma kalau kita mau pakai di plugin ya, di pluginnya Cypress ini adanya specify nggak ada ya, adanya ini mokanya. Ada yang pakai describe. Belum. Saya belum install kayaknya. Jadi ada snippetnya. Nanti kita install. Ada describe and it gitu ya. Nah, tahu nanti di snippet itu dia menganggap konteks dan specify ini ada apa enggak. Oke, kemudian selanjutnya kita ngobrol tentang hooks. Nah, hooks ini penting karena kita biasanya melakukan sesuatu gitu ya. Sesuatu sebelum atau setiap sebelum atau sesuatu setelah dan setiap setelah. Nah, Cypress ini membawa konsep hook ini diambil dari Mocha. These are helpful to set condition ya. Dia buat nge-setup kondisi yang mau dijalankan sebelum tes di running. Beberapa yang dia sediakan adalah ini before ya. Before ini root level hook ya. Before each, after, dan kemudian digunakan dalam sini ya, describe-nya. Jadi si before hook itu ditaruh sebelum it-nya. Jadi kalau kita punya gini ya, kalau kita pakai itu di dalam tes, yang ini nggak pakai nih. Yang ini nggak kepake, tapi kita kepakainya mungkin gini ya. Ada nggak contohnya ya? Oh, nggak ada. Nih. Kita punya describe. Nih. Kemudian gini, kita punya it. Nah, ini keluar. It test hooks. Ini ya. Di dalam test hooks-nya expect true equal true gini. Kemudian kita coba jalan nggak sih? Oke, assertnya benar. Terus kita mau ngetes nih before ini. Nah, jadi kita copy aja. Kemudian kita taruh sini. Nah, dia ditaruhnya sebelum it-nya itu. Jadi dia bakal di running. Sebentar. Oke.
Kita lihat. Nah, ini ya nggak ngapa-ngapain ya. Sekarang kita tambahin cylog. cy.log ini adalah before, terus cy.log ini adalah before each, ini adalah cy.log after each, kemudian ini adalah cy.log after. Sorry, coba kita simpan. Nah, nih urut-urutannya ya. Yang before dijalanin sekali, kemudian before each ini dijalanin sekali setiap sebelum it, dan after each ini setiap setelah it, dan ini afternya setelah seluruhnya jalan. Seluruh it di dalam sini. Nah, sekarang kita mau coba tambah it-nya lagi. Jadi pasti harus satu tes kan, nggak mungkin it-nya satu ya. Nah, it-nya coba tes hook it kedua, kita expect aja true to be true, kemudian kita save. Nah, ada tuh dua tes tuh kan, tes hook kedua. Ketika kita klik, dia bakal keluar detailnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin ya, before-nya itu jalan sekali. Di tes hook kedua, before-nya nggak jalan lagi. Kemudian di tes hook yang pertama, si after-nya nggak ada. After-nya baru jalan ketika di hook it kedua. Jadi itulah bedanya ya. Yang before each akan selalu jalan sebelum masing-masing it, dan yang after each akan berjalan setelah masing-masing it. Dan before dan after-nya di awal dan terakhir. Nah, ini ngaruh buat setup aplikasi. Jadi misal kalau pakai Laravel mau di-seeder dulu, mau di-migrate dulu. Nah, itu teman-teman bisa setup mau di-seeder, mau di-migrate di awal, atau mau di-seeder, di-migrate setiap sebelum dan sesudah it. Jadi bisa jadi juga mau nge-setup migration yang khusus ini untuk satu fitur tertentu. Nah, itu tergantung kondisi. Nah, itu harus dipersiapkan. Ini juga jawaban buat yang nanyain kenapa kok Laravel pakai seeder, kenapa kok pakai migration, bikin repot. Nah, tujuannya ini. Jadi salah satunya adalah mempermudah setup aplikasi kayak gini ketika kita mau bikin automated test. Jadi aplikasinya lebih mudah dites dan lebih mudah di setup. Oke, lanjut. Nah, ini including and excluding test. Nah, ini penting kalau kita mau ngetes ya. Oke, coba ya. Di copy aja. Kita copy aja ya. Jadi pas kita ngetes itu, kita apa ya? Nggak kepengen lah ngulangin semua tes itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak kepengen semua tes yang kita buat itu dites dari awal. Jadi kita mungkin kepengen yang spesifik ini aja gitu ya. Nah, gimana caranya? Di Cypress ada dua cara. Kita mau lakukan satu itu aja, atau kita mau skip satu step. Nah, keywordnya apa? Keywordnya itu bisa menggunakan yang namanya only. Jadi misal di sini kita punya unit test 1, 2, 3 nih ya. Kita punya 3 unit test nih. Kalau kita lakukan it only di sini ya, maka dia cuma bakal ngetes yang return fees ya, when number is multiple of 3. Nah, sekarang kita matiin only-nya. Kita bisa buang nih only-nya. Kalau kita buang only-nya, kemudian kita save, dia bakal ngetes 3 ya, di angka 3, di angka 5, dan 3 dan 5. Gimana kalau kita mau pengen spesifik cuma sesuatu aja, maka bisa set only nih sini. Nah, ketika set only-nya dijalankan, maka dia bakal ngeset yang cuma ini aja, yang 5 aja. Nah, ini ada plugin ya. Nah, ini pakai plugin saya. Kalau kita mau coba di yang lain, kita set only. Nah, dia juga bakal ngeset 2 yang only ini aja. Jadi only-nya itu bisa dilakukan
spesifik untuk beberapa, atau kita mau clear only misalkan. Jadinya cuma satu aja yang dijalankan. Clear lagi semua, maka ketika tidak ada only lagi, maka dia bakal jalanin semuanya. Bisa juga kita mau skip satu, yang lain mau dipakai. Misalkan kita mau skip yang nomor 5, kita kasih skip. Nah, yang sisanya bakal dijalanin. Nah, tapi bedanya antara skip dengan only adalah si skip ini dia kelihatan di sini ya. Tapi kalau kita cuma only aja, yang tidak di only itu nggak kelihatan. Itu tadi. Nah, itu gunanya antara skip dan only. Kalau kita kembalikan lagi, dia bakal jalanin semuanya. Oke, lanjut. Yang ini sudah ya. Bisa skip, bisa only. Jadi teman-teman pilih aja lah. Ketika lagi nggarap test case, mau dibuat model kayak gimana, mau di only atau mau di skip. Kemudian tes itu bisa dikonfig. Jadi kita bisa ngekonfig tes itu spesifik terhadap satu hal gitu ya. Contoh nih, kita bisa kasih di konfigurasinya itu di describe-nya. Bisa dikasih di describe-nya, kita kasih config khusus. Bisa kita kasih di konteksnya ya. Describe tadi sama konteks satu level ya. Kita juga bisa kasih config-nya itu di it dan specify-nya. Biasanya kalau si JavaScript-nya bilang ini config, maka itu biasanya bentuknya adalah array of object, object gitu ya. Nah nih, contoh yang ini, describe when not in Chrome. Nah, jadi ketika browsernya bukan Chrome, maka lakukan ini. Nah, ini gunanya ketika mau ngetes cross browser ya, compatibility. Misalkan aplikasinya teman-teman itu sensitif terhadap perbedaan browser, maka si browsernya harus dihandle di situ. Jadi kita harus buat tes spesifik khusus untuk si browser. Jadi khusus ketika browsernya bukan Chrome, maka dia begini. Jadi kalau kita kasih centang pentung di depan ini, maka ketika browsernya bukan Chrome, maka jalankan ini. Atau kita lakukan yang khusus. Jadi centang pentungnya dihilangin, kita ganti jadi khusus ketika Chrome tok kita ngapain. Nah, itu bisa juga. Kemudian the following suite of tests will only execute when running Firefox browser. Nah, ini. Yang kalau kayak gini, kita juga bisa kasih config yang lebih dalam lagi. Viewport-nya kita ganti, env-nya juga diganti, API-nya juga diganti. Nanti kita tes sesuai dengan barang-barang yang ada di dalam sini. Nah, konfigurasinya di sini. Jadi kita bisa ganti browser, kita bisa ganti viewport, kayak kita punya satu config cypress.json sendiri ketika mau ngetes. Nah, ini menarik ya. Terus single test configuration, ini kayaknya sama ya. Terus dynamically generate a test. Nah, kita bisa create test ini dynamic using JavaScript. Contohnya adalah kita bisa bikin for each gitu ya. Nih, kita punya array gini ya. If your app using jQuery gitu kan, ngetes if your app using jQuery, bener nggak pakai use jQuery. Terus dikasih parameter di for each ya kan. Kemudian di masing-masing event ini kita tes. Nah, di sini dia dari for each ini bakal membuat prosesnya ini jadi 4 kali. Nah, jadi outputnya bakal ada 4. Coba ya, kita coba. Ini saya menarik ini, saya belum pernah nyoba. Oke, kita coba. Oke. Benar nggak? Kok nggak nge-save? Halo, save dong. Nah, di sini dia apa ya? Error ya, karena emang web yang dibuka ini nggak ada jQuery-nya. Lah, salah. Harus ada yang dibuka nih. Servernya mati ya. Kita buka apa ya? Event. Oh, ini harus ada test case-nya nih yang spesifik. Ya, nanti lah ya. Kalau ini harus dibuat ininya. Tapi pada intinya ini, teman-teman bisa lihat nih ya.
it triggers most event plus event. Jadi kayak kita punya dynamic test case gitu ya, yang kita bisa kasih parameter. Di sini kelihatan semua. Nih. Nah, di sini keluar 4 it kan, 1, 2, 3, 4. Tapi di sini kita cuma buat 1. Nah, kita dari sini nih berarti kita bisa membuat test case yang dynamic. Nah, contoh nanti kalau kita mau ngecek-ngecek yang dynamic, ininya bisa berubah-berubah, ya bisa kita lakukan hal yang sama nih, asalkan di dalamnya ini sama ya. Nah, menarik nih. Oke, lanjut. Jadi banyak apa ya, banyak hal-hal baru yang sebenarnya ada di user guide yang kita lewatkan. Kita kan biasanya skip gitu kan, terus mode YOLO gitu ya. Udah cukup baca 3 halaman aja user guide-nya, terus kita garap sendiri. Terus stuck, banyak jam yang habis buat ngoding, kemudian balik lagi, ternyata hal itu ada solve di user guide gitu kan. Jadi lawak-lawakan aja gitu. Oke, assertion style. Assertion style bisa pakai ini ya, BDD, pakai expect atau should, dan TDD pakai assert. Tapi sepengalaman saya banyaknya ya bakalnya pakai should and should apa equalnya ini jarang ya, jarang saya ngetes sampai kayak begini. Biasanya pakainya ya pakai should, pakai and, apa lagi ya, should have be visible atau should have class atau apa kayak gitu. Jadi nggak yang BDD atau TDD banget ya, atau mungkin saya belum ketemu kasus yang butuh kayak gini ya. Oke, sampai sini nanti kita lanjut lagi dengan running test dan tes status. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang baru lihat. Bakal ada video-video dengan playlist lain yang topiknya sama di TI, Teknologi Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.